Tuhan. Kami percaya kuasa kegelapan yang memerintangi firman Engkau sudah singkirkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi kami semua. Terpujilah namamu. Di doa kami Tuhan menyambut firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Bahagia saudara yang boleh hadir di dalam rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh yang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, bukan hanya tubuh yang hidup, tapi yang kudus. Ya, karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih berkenan kita berada di dalam rumah Tuhan. Karena itu sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang pertama bersama istri menyampaikan selamat pagi. Shalom. Yang lagi shalom. Puji Tuhan. Iya, betapa indahnya persekutuan bagi orang-orang kudus. Persekutuan ini yang diawali dari persekutuan antara orang-orang yang dipanggil, yang dipilih dan yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan Allah. Ya. Kalau saya melihat tempat saya terlalu tinggi, Bapak Ibu, ya mungkin nanti dikasih turun-turun lagi. Tapi bersyukur hari ini kita sudah punya mimbar baru. Ya, puji Tuhan. Nah, kita berdoa lagi. Waktu-waktu kita akan berusaha untuk membuatnya supaya kita bisa duduk dengan baik daripada kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di hari-hari terakhir ini, ya, di setiap gereja, bukan hanya di kota Nagire saja, tapi di seluruh dunia, semua umat Tuhan itu di segala suku, bangsa, bahasa, ya, baik di kota besar, di kota kecil, sampai di desa-desa, bahkan mungkin di hutan, ada yang merayakan Natal itu, memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, pertanyaannya saudara, kenapa Yesus harus datang di bumi ini? Ya. Kenapa Yesus harus turun menjadi manusia? Notabene Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia berada di tempat yang maha tinggi. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja dia mau. Tetapi kenapa dia harus turun ke bumi? Ya. Untuk apa Yesus turun ke bumi ini? Kalau kita melihat ke belakang sudah sejarahnya itu, di mana ya Yesus harus hadir karena ada sesuatu yang dialami oleh manusia. Dan manusia itu sendiri tidak mampu untuk mengatasi persoalan itu, yaitu masalah dosa dan pelanggaran. Dosa dan pelanggaran dilakukan oleh satu orang, dan itu terjadi terus dari manusia pertama sampai hari ini. Ya, dosa itu berkembang dari sejak Adam dan Hawa sampai pada saat Yesus datang ke bumi ini. Yesus lahir. Setelah dia lahir, dia bekerja pada umur 30 tahun, bekerja untuk menyelamatkan, menyampaikan berita keselamatan kepada semua orang. Berita tentang kerajaan Allah sudah dekat kepada diawali dari orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu umat pilihan Tuhan, bangsa yang memang
ditetapkan menjadi umat Allah. Dia dipilih dari segala suku bangsa di bumi ini. Itulah keturunannya Abraham. Ya. Sejak itu Yesus lahir, besar, bekerja 3,5 tahun bekerja, kemudian dia harus mati. Ya, kenapa dia mati? Karena ada sesuatu yang harus dibayar, yaitu hutang dosa yang melekat di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Di siapapun dia, termasuk saudara dan saya, kita memiliki hutang dosa yang begitu besar. Ya, dosa apa yang ada itu? Ada dosa iri hati, dosa perselisihan, dosa ya apa saja namanya dosa itu. Ya, banyak hal. Ini yang harus dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan mau supaya kita gereja Tuhan itu menjadi umat Allah yang kudus. Karena Dia kudus. Kalau kita umat Tuhan mau datang mendekat kepada yang kudus, tentu kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita ini kotor. Banyak pelanggaran kita, banyak dosa kita, cacat celah kita banyak. Karena itu kita perlu seorang untuk menyucikan hidup kita, membersihkan kita, menebus kita, ya, mengambil hutang dosa kita itu supaya kita dikuduskan menjadi umat kepunyaan Allah. Kalau kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah, ya dengan sendirinya kita adalah milik Allah yang hidup di dalam kekudusan. Karena itu mari kita ya berusaha untuk menguduskan hidup kita, menguduskan hati kita, supaya kita layak menghampiri Tuhan. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Karena itulah hari-hari terakhir ini seluruh dunia bergembira, bersukacita. Ya, kenapa? Karena kehadiran Yesus sebagai manusia itu untuk membawa suatu perubahan besar. Ya, kalau kita membaca Alkitab, saudara, ya, bahwa jarak antara Maleaki atau Nabi Maleaki sampai dengan Matius itu ada jaraknya 400 tahun. 400 tahun, ya, tidak ada berita. Nabi pun tidak ada yang diutus. Ya. Selama 400 tahun itu Allah itu berdiam diri. Dia tidak mau gubris umatnya itu. Sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Karena itulah ketika Yesus lahir, ada di dalam firman Allah bahwa terang telah datang. Ya, kegelapan pasti lari. Kalau ada terang, kegelapan pasti lari. Ya, kegelapan tidak akan mampu menyatu dengan terang. Itu yang dikerjakan Yesus. Karena itulah kita bersyukur bahwa Allah itu Allah yang maha besar. Kita tidak terjangkau, ya, pikiran kita apa yang Dia lakukan itu. Tetapi Dia merancang kehidupan kita dengan rancangannya yang luar biasa. Ya. Nah, melalui tema-tema yang ada sekarang ini, ya, sampai hari ini, bahkan sampai nanti tanggal 25 dan seterusnya, tema ini berlanjut terus. Yang diungkapkan di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Ini setiap Natal ini disampaikan oleh hamba Tuhan yang mendapat bagian untuk
menyampaikan berita firman Tuhan. Ayat 18 katakan, ya, kalau ada yang dapat, ya coba buka Alkitab, mari kita sama-sama semua membacanya ya. Satu ayat dalam Amsal 23 ayat 18. Sudah dapat semua? Ya, kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, ini firman yang disampaikan dan yang dibuat menjadi satu tema oleh gereja Sidang Sinode Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, seluruh Indonesia memakai tema ini. Saudara yang kasih Tuhan, memang kalau kita melihat situasi dunia ini yang dilanda oleh COVID-19 ini dari tahun 2020 itu COVID masuk di Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami itu ya. Di mana-mana terjadi orang sakit berkelimpangan di dalam rumah sakit, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Bukan hanya sedikit, tapi jutaan manusia yang jadi korban dari akibat COVID-19. Sehingga penyakit ini merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh manusia di akhir zaman ini. Sangat ditakuti. Kenapa? Karena orang baku bicara saja sudah bisa baku kena. Ya, karena itulah pemerintah seluruh bumi ini menganjurkan setiap manusia itu memakai masker. Masker itu adalah alat atau sarana untuk mengatasi kita, ya, untuk membuat penyakit itu tidak langsung masuk di dalam hidup kita. Ya, di dalam TV sering ditampilkan bahwa kalau dua-duanya tidak pakai masker, 100% itu masuk. Ya, tidak tunggu lama-lama. Tapi kalau satu pakai, satu tidak, itu 75% masuk di dalam yang tidak pakai masker. Yang masuk, yang punya masker, yang pakai masker, itu ada 25%. Tetapi kalau dua-duanya pakai masker, hanya kecil saja yang bisa mengganggu itu. Karena itulah pemerintah mengharapkan supaya protokol kesehatan seluruh dunia, setiap negara itu mengusahakan rakyatnya untuk memakai itu. Ya, bahkan lebih dari itu, ada yang katakan, ada yang pemerintah mengupayakan supaya semua divaksin. Vaksin itu gunanya untuk supaya ada daya tahan tubuh kita, ya. Imun dalam tubuh kita itu tidak turun. Sebab begitu turun, COVID ini gampang sekali, virusnya gampang sekali masuk di dalam tubuh kita. Jadi itu suatu cara dan hikmat Tuhan diberikan kepada pemerintah supaya rakyatnya itu terselamatkan dari bencana yang disebut dengan sampar dalam Alkitab. Ya, sampar, saudara. Namun demikian, ada juga yang mengatakan, kalau saya tidak ditentukan mati karena COVID, saya tidak akan mati. Ya. Tapi kalau sakit kan menderita juga, saudara. Ya. Lebih baik itu menjaga daripada harus berobat. Ya, uang mungkin 1 juta masih bisa kita pakai beli beras 1 bulan makan atau berapa lama. 5 menit, tidak sampai 5 menit habis diambil. Ya untuk obat saja. Ya kalau ada. Kalau tidak ada, ya tunggu aja.
Maka itu saudara, lebih baik kita mematuhi aturan itu, ya. Dan itulah sebabnya ya para pemimpin gereja kita melihat dan memberikan kekuatan kepada setiap umatnya, khususnya di dalam jemaat atau organisasi kita. Gereja Pentakosta Serikat Indonesia mengambil tema bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, masa depannya bagaimana yang dimaksudkan di sini? Ya, banyak hal, saudara. Anak-anak kita masuk sekolah tentu punya masa depan. Ya, namanya masa depan itu belum kita miliki hari ini. Kalau seperti Emmanuel di sekolah sekarang SD, tidak tahu masa depannya itu seperti apa nanti, apakah dia di sarjana atau S2 kah, S3 kah, itu nanti. Tetapi meyakini bahwa masa depan itu ada. Ya, kalau Bapak Berti tanam jagung, Papa, atau tomat, ya itu tanaman yang ditanam juga memiliki suatu masa depan sampai menghasilkan buah. Itulah waktu yang Tuhan tentukan untuk kita memiliki dan bisa menikmati hasil jeripaya itu, ya. Dan dikatakan harapanmu, kita berharap kalau menanam sesuatu, kita berharap supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan subur, walaupun mungkin tidak ada pupuk, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan dengan baik, kita bersyukur. Dan pada waktunya sebagai petani itu akan menikmati hasil pertaniannya. Kalau seorang pengusaha, dia akan menikmati, ya. Istilah kami di waktu kami masih kerja dulu, saudara, di PLN, ya biasa kalau kami pulang bawa kabel sisa hasil dari pekerjaan. Saya bilang, yes, begitu sudah. Ya, orang kerja lampu bawa pulang lampu, ya begitu. Ya, kalau bapak yang bekerja di rumah makan, ya makanlah, ya tidak dimakan oleh, ya tidak habis dijual. Itulah saldo yang harus dinikmati, ya. Seorang yang berusaha kayu, ya pasti dia bawa kayu ke rumahnya sebagai bagian daripada hasil yang dicapai. Semua begitu. Dan demikian juga ketika kita berusaha untuk membangun tubuh rohani kita, masa depan kita itu ada di sana. Karena itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dari hari ke hari sampai masa depan itu tercapai, yaitu ketika dia datang sebagai mempelai wanita Tuhan untuk membawa kita sebagai gereja Tuhan atau mempelai wanitanya Tuhan dari bumi ini untuk menyatu dengan dia di sana kekal selama-lamanya. Tidak seperti di bumi ini, saudara, ya manusia itu hidup mulai dari lahir, ada yang diberikan umur sampai 70 tahun, ya Alkitab katakan kalau mencapai 80, ya itu satu kemurahan Tuhan, tapi ada masa yang susah didapatkan di situ. Ya. Jadi sekarang ini umur 70 tahun, seperti saya sudah 70, saudara. Ya saya bersyukur kepada Tuhan. Memasuki area ke-80, kata Alkitab itu banyak kesulitan dialami. Ya saya juga sudah mulai alami seperti itu. Kalau saya makan makanan atau sayur yang ada garamnya saja langsung tensi naik. Akhirnya kadang-kadang anak-anak juga marah-marahi saya. Bapak ini dibilang jam makan garam. Iya, tapi sekali-sekali tuh. Tapi memang bukan mereka yang menikmati kesulitan itu, tapi saya yang menikmati kesulitan itu. Harusnya saya yang sadar, bukan mereka. Ya. Saya yang sadar bahwa supaya saya jangan
menderita ini, oh ini yang harus saya tidak lakukan. Ya, sehingga hari-hari terakhir ini ya bagi saya sendiri, karena saya di rumah itu saya memiliki darah yang apa namanya istilah itu tensi, hipertensi. Ya, sementara ibu dengan anak-anak ini tensi rendah semua. Saya bilang bagaimana ini, kenapa sih sendirian naik semua ya turun. Jadi kalau mereka makan enak-enak tinggal saya melotot saja. Ya, ini bagian. Tetapi walaupun begitu, supaya saya jangan cepat-cepat tidak berdaya, ya saya harus patuhi yang baik. Ya, seperti kata anak-anak saya katakan, Bapak jangan mementingkan diri sendiri. Oh, caranya bagaimana mementingkan diri? Ya kalau Bapak makan yang garam, tensi naik, wah kami juga yang repot semua. Oh iya, saya sadar bahwa memang walaupun anak-anak yang memberikan suatu motivasi seperti itu, saya harus dengarkan. Apalagi kalau dari firman Tuhan yang menyatakannya bagi kami kita. Ya, karena itulah dia datang. Yesus datang sebagai jalan di dalam. Coba baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Kata Yesus, Akulah jalan. Jalan itu saudara, kalau kita mau ke rumahnya Pak Yonatan, kalau tidak ada jalan raya ke sana, tentu kita beraba-raba buka rumput berlewat ke situ untuk mencari jalan itu. Ya, kita tidak tahu jalan itu yang mana yang bisa dilewati supaya kita sampai ke sana. Karena itu Yesus datang bahwa Akulah jalan. Ya. Dia menampilkan dirinya, memproklamasikan dirinya sebagai jalan, satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa di surga. Ya. Untuk itulah dia lahir, untuk menjadi sebuah jalan, ya, menjadi jalan untuk sampai kepada yang maha besar, yaitu Bapa di surga, yang dia tidak kerajaan. Bukan hanya sebagai jalan, dia kebenaran. Jadi untuk bisa mengenal jalan ini, kita harus mengetahui kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Allah. Ya. Roh Kudus juga itu kebenaran. Kalau di dalam Yohanes 17 ayat 17 di sana dikatakan, saudara, firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi itu. Jadi kebenaran ini harus kita miliki supaya kita tahu jalan kepada Allah. Ya. Puji Tuhan, saudara. Nah, terakhir kalau kita mengetahui jalan, pasti kita akan memiliki hidup. Ya. Hidup yang Tuhan sediakan bagi kita itu bukan hanya hidup sementara seperti yang kita alami sekarang ini, yang katanya 70 sampai 80 tahun saja. Ya. Tetapi Tuhan sediakan suatu hidup, namanya hidup yang kekal. Dan inilah yang kita berusaha mencari jalan ini lewat kita memahami kebenaran dan memiliki kebenaran itu. Karena itulah saudara, Amsal 23 ayat 23 katakan, beli kebenaran itu dan jangan dijual. Ya, banyak orang yang sudah hidup dalam kebenaran tapi menjual kebenaran itu dengan cara-cara yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, bukan hanya menjual barang, saudara. Ya, badannya juga dijual, dibeli orang lain.
Kebenaran dijual sehingga kegelapan meliputi hidupnya. Jadi saudara, di dalam bahasa Indonesia ini sudah kita jelas kita baca tadi, dan kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di sini dikatakan Jesus said to him, I am the way, the truth, and life. Ya. No one comes to the Father except through me. Ya, kita sedikit keren-keren sedikit saudara. Haleluya. Ya, walaupun kita di pinggiran, tapi ya kita juga harus belajar sedikit tentang bahasa-bahasa. Karena ini bahasa Inggris itu dipakai oleh hamba Tuhan, para pemimpin gereja untuk menerjemahkan bahasa Alkitab dari bahasa asli yaitu bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sudah di dalam bahasa Indonesia, masuk juga dalam bahasa Toraja, bahasa Jawa, semua bahasa. Ya, itulah kehebatan daripada Tuhan itu. Dia tidak menutup diri harus bahasa Ibrani toh yang dipakai. Seperti orang lain bahwa tidak boleh sembarang diungkapkan dalam bahasa yang lain-lain. Alkitab tidak seperti itu, karena Tuhan itu Maha tahu. Dia mau supaya pribadinya yang benar itu dikenal semua orang. Ya. Nah, untuk memenuhi panggilan pada tema kita di atas saudara, yaitu masa depan sungguh ada, maka umat Tuhan hendaknya kita selalu berjaga-jaga dengan memelihara kekudusan hidup kita dalam nikah kita, dalam pribadi masing-masing kita. Karena Allah kita yang memberi janji itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus, ya, supaya kita layak menjadi umat Allah yang dipersiapkan Tuhan untuk memasuki kerajaannya yang kekal. Nah, namun hal-hal yang menjadi penghalang untuk mencapai janji Tuhan itu, atau untuk mencapai masa depan ini saudara, yang dikatakan sungguh ada dan memang harus ada, ya, ada di dalam Galatia 5, ya saudara mungkin bisa membaca saja. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu jadi penghalang. Yang intinya ada iri hati sana, ada perselisihan, ada tipu atau ketidakjujuran di situ. Di situ semua sebagai penghalang untuk mencapai masa depan yang Tuhan janjikan itu. Ya. Menjadi harapan itu menjadi hilang karena itu. Ya. Galatia 5 ayat 19-21. Nanti baca sendiri saja ya saudara. Ya. Tetapi ini yang harus kita miliki. Ya, Allah memberikan kita suatu hal yang lebih indah lagi, ya, supaya kita tidak terhalang untuk menggapai memiliki janji Tuhan itu. Maka Tuhan katakan kamu hidup di dalam roh. Roh itu apa? Roh itu adalah memiliki 9 buah karunia, ya, memiliki karunia 9 buah roh, yaitu diawali dari kasih, ya. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran itu tetap di dalam kasih. Tidak ada rasa iri hati atau perselisihan atau kesalahpahaman. Dia dalam kasih. Orang saling mengasihi satu sama lain. Ada yang mengatakan, coba kamu cubit tanganku sendiri, kalau sakit berarti kalau cubit orang lain ya sakit juga. Beginilah kasih, kira-kira itu dipraktekkan saudara, ya. Berarti kita tidak boleh menyakiti satu sama yang lain, tetapi yang kita
ya lakukan sebagai gereja Tuhan, yaitu saling mendoakan satu sama yang lain. Ada kesalahpahaman, diperbaiki sehingga kita tetap satu pengharapan kepada Tuhan. Ya, kasih, ya kasih itu saudara, supaya bisa paham lagi, inti dari kasih itu ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Di dalamnya itu ada, ya, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, ya tidak mudah, ya tidak cepat-cepat marah dan lain sebagainya. Ada di situ saudara, ya nanti dibaca. Itulah kasih. Jadi bicara kasih saja itu sudah ada di segitu serentetas, ada berapa perkara ada di sana, ya termasuk ya di dalamnya tidak ada kecemburuan dan lain sebagainya. Nah, untuk daging, ya tadi di dalam Galatia 5 ayat 19 itulah daging. Ada 18 perbuatan daging yang menghalangi kita untuk tidak memiliki janji Tuhan, untuk membuat harapan kita itu bisa hilang. Ya, padahal tadi dibilang harapanmu tidak akan hilang kalau kamu hidup di dalam kebenaran, hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan dikenal dan dikasihi oleh Tuhan. Coba baca 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ya. Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kasih yang Tuhan tuntut itu langsung Tuhan yang datang yang kita kasihi? Tentu tidak. Ya. Itu dibuktikan dengan perbuatan kita saling mengasihi satu sama yang lain. Itu supaya kita dikenal oleh Allah. Karena itulah kembali lagi Yesus berkata, akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Nah, untuk bisa memahami 3 perkara ini, maka kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh Roh Kudus, sampai Tuhan datang, maka celakalah kita, saudara. Karena Roh Kudus itu adalah meterai, memeteraikan hidup kita menjadi umat Allah, milik Allah, yang bisa sampai kepada kerajaan hidup kekal itu hanya milik Allah saja. Orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, hidup di dalam kebenaran dan melakukan yang benar, memiliki kasih yang sempurna di dalam hidupnya. Alkitab mencatat bahwa kasih itu namanya kasih agape. Ya, ada kasih eros. Kasih eros itu ya mengasihi karena mungkin diberikan sesuatu, ya. Artinya kasihnya itu tidak kasih yang sempurna, tapi kasih agape Tuhan sudah buktikan lewat penampilannya di atas gunung Golgota. Itulah kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, tetapi dia mau menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sering kita menyatakan Allah itu Bapa. Ya, kenapa kita menyebut Allah itu Bapa? Ya. Kalau saya bertanya kepada saudara, mungkin ada yang menjawab, kenapa kita menyebut Allah itu Bapa? Ya, orang saya berangkat tanya, wah kamu orang Kristen, Allah kok kamu sebut Bapa? Ya, coba baca Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ya,
Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Disinilah jawaban ya kenapa kita menyebut Bapa. Allah itu Bapa kita ya. Karena ada orang yang tidak percaya begitu ya. Ayat 12, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasa apa itu? supaya menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita layak menyebut Allah itu Bapa kita. Karena kita sudah jadi anak. Karena kita sudah ditebus, dijadikan sebagai anak-anak Allah. Karena itu kita menyebut dia sebagai Bapa. Ya. Dan apa yang menyebabkan kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita? Kadang-kadang orang bingung sendiri, saudara. Ya, dia tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa di dalam diri orang yang disebut anak-anak Tuhan ada rencana yang besar yang Tuhan mau dialami oleh anak-anak Tuhan itu, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal satu-satunya itulah ya. Dan yang menjadi penghalang adalah karena tidak percaya kepada firman Allah. Jadi tidak percaya kepada firman Allah, saudara, adalah dosa yang paling besar ya. Di dalam Ibrani pasal 3 ya, mungkin ya baca ayat 2 ayat kan. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 19 dalam catatan saudara. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat Ya, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. ya, Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, iya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ya. Jangan- Kalau dikatakan pada hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati jangan kita mengeraskan hati. Ya, seperti dalam kegeraman. ya, Siapakah yang mereka yang membangkitkan amarah Allah, ya. sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikian kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi dari pembacaan ini diakhiri dengan kata waspada. Itu apa, saudara? Capek-capek pergi gereja kalau tidak waspada. Ya, kita punya tujuan pergi ibadah, pergi ke gereja, pergi ke rumah Tuhan, supaya hati kita disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan, diambil Tuhan, mengambil itu hal-hal yang tidak betul di dalam hati kita. Tuhan mau mengubah karakter hidup kita yang tidak percaya kepada firman menjadi percaya kepadanya. Karena banyak halangan yang membuat orang tidak percaya kepada firman Allah, saudara. Ya, salah satunya adalah ekonomi. Banyak umat manusia meninggalkan Tuhannya, bahkan pergi menjual ya banyak hal, termasuk dirinya sendiri dijual karena ekonomi.
Ya, karena itu kita selalu mohon kepada Tuhan seperti doa Tuhan yang mengatakan, berilah kami makanan kami secukupnya hari ini. Ya, kalau kita bisa makan hari ini, kita bersyukur. Itulah kecukupan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, namun kalau Bapak Saudara dikasih uang 100.000, ya jangan langsung dihabiskan satu hari 100.000 untuk satu orang. Ya, secukupnya hari ini dari pagi sampai sore. Ya, mungkin masih ada saldo untuk besok lagi, cari lagi, ya, dan seterusnya. Karena itu jadi penghalang. Ya, kemudian cacat celah itu pada dosa-dosa yang kita pikirkan, yang kita perbuat, yang tersimpan di hati kita. Ya, sehingga kita membuat kita tidak ada damai sejahtera. Padahal ketika Yesus lahir, malaikat itu memberikan perintah kepada para gembala bahwa damai sejahtera diberikan kepada dunia ini. Sebenarnya damai sejahtera itu sudah diberi kepada dunia, termasuk kita. Damai sejahtera harusnya di dalam rumah tangga itu ada damai, sukacita, sejahtera, itu bebas sejahtera. Tetapi kalau dalam sebuah rumah tangga itu yang terjadi itu, ya istilah ya, orang Papua di sini katakan itu terjadi kebun binatang. Dan bagaimana bisa bersejahtera kalau di dalam rumah banyak binatangnya? Ya toh. Ya kalau seperti anjing kan masih bisa dipelihara dengan baik, menjaga kita. Tapi kalau binatang-binatang lain itu bagaimana? Karena itulah kita berusaha supaya kita diberkati oleh Tuhan dan hidup kita tidak tidak mencelah nama Tuhan karena dilihat orang lain. Ya. Nama Tuhan tidak dicela orang karena kita, tetapi dengan keyakinan kita, kerinduan kita, kesabaran kita, dan ketekunan kita mencari nama Tuhan di dalam ibadah kita, di rumah kita masing-masing, lewat persekutuan kita, lewat ibadah yang kita kerjakan di rumah. Ya, ibadah itu tidak hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi di rumah juga. Karena itu, ya bapak-bapak, kepala-kepala rumah tangga itu harus jadi imam di dalam rumah. Ya, setiap saat membaca firman Tuhan. Kami kalau mau berdoa, kami membaca firman Tuhan lebih dulu, paling tidak 1, 2, atau 3 pasal kita baca firman Tuhan, baru berdoa. Ya, karena kita akan tiap berdoa. Kalau bapak yang tidak bisa berdoa hari itu, ibu yang berdoa atau anak-anak gantian, karena doa anak-anak juga didengar oleh Tuhan, saudara. Ya, ini cucu-cucu saya yang kecil masih mereka ini waktu masih TK dulu, saya suruh berdoa, Tuhan dengar doanya, sudah. Iya, doa anak kecil Tuhan dengar. Apalagi kalau doa orang tua, wah itu lebih hebat lagi, saudara. Karena kita sebagai orang tua harus menjadi teladan di dalam rumah, teladan kepada istri, teladan kepada anak, ya, teladan di dalam membaca kitab-kitab suci. Ya, jangan justru anak-anak yang rajin membaca kitab suci, baru kita bapak-bapak tidak pernah membaca, itu bagaimana? Iya, jadi bapak-bapak termasuk saya juga ya, bukan bapak-bapak saja, tapi saya juga bapak. Saya harus rajin membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita banyak membaca firman Tuhan, banyak hal yang kita mengerti dari firman Tuhan itu. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa dia memberikan anaknya yang tunggal itu masuk ke bumi, supaya manusia mengenal pribadi Allah itu dengan benar, lewat ibadah, lewat penyembahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi
seperti yang dilakukan oleh 3 orang Majusi itu. Ya, orang Majusi itu bukan orang miskin, saudara, tapi orang kaya dari timur, tapi kita tidak tahu timur di mana. Apakah Mesopotamia? Bukan Mesopotamia. Dari timur itu berarti daerah Arab ke sana. Ya, tapi di mana tidak tahu. Ya, tapi ada pengungkapannya sendiri itu. Kalau kita sudah belajar tabernakel nanti ada pengungkapannya bahwa 3 orang Majus ini adalah 3 pribadi yang sekarang sudah ada di hadapan Allah, tapi belum sekarang ya saudara. Kita simpan dulu itu di kantong ini ya, nanti kita akan belajar kalau Tuhan izinkan. Ya, saya masih berusaha untuk bisa ya membuat gambar tabernakel itu untuk menuntut kita bisa mengerti jalan yang kita tempuh dari sejak kita percaya sampai masuk dalam kerajaan Allah. Di sana akan diterangkan nanti. Ya, puji Tuhan, memang Allah itu Allah kita, Allah yang maha besar. Ya, karena itulah ya sebenarnya ini masih banyak, tapi waktu dan karena tidak cukup untuk kita selesaikan. Ya, satu hal bahwa kita harus masuk di dalam namanya ukuran Tuhan. Sebagai yang terakhir, bahwa manusia kita sekarang diukur, ya diukur dengan tali pengukur di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 12. Ya, siapa yang duluan baca dapat bisa membaca. Pengkhotbah pasal 3 ayat 12. Nah, Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. ya, ini merupakan tali pengukur. Ya, tali pengukur. Ya, harusnya tali pengukur itu adalah kasih. Ya. Jadi Allah mengasihi manusia itu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Tapi manusia itu lebih suka melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, bersuka-suka menikmati kesenangan sendiri dalam hidup mereka. Ya, tidak menyukakan Tuhan di dalam hidupnya dengan dengar-dengar kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang didengar itu sehingga imannya timbul. Karena iman yang timbul itu membawa keselamatan bagi jiwa kita. Jadi yang pertama. Kedua, kalau kita tidak memiliki kasih, ada yang Tuhan sediakan, yaitu kapak. Ya, dalam Matius dikatakan di bawah pohon itu kapak sudah sedia. Kayu yang tidak lurus akan ditebang. Ya, lurus itu artinya yang sesuai dengan jalan Tuhan. Ya. Bisa juga dikatakan kapak itu sebagai penyucian. Kalau kita disiapkan atau dikatakan, kau hati-hati, karena kalau kau tidak melakukan kebenaran, kau akan ditebang dengan kapak ini. Itu berarti kita sedang disucikan supaya kita bertobat. Ya, saudara, supaya kita bertobat. Allah kita itu memang luar biasa, dan Dia dengan kasih-Nya membawa kita masuk di dalam rencananya yang besar. Nah, kalau kita hidup di dalam kasih Allah, Ia akan meloloskan kita untuk tidak ditebak. Ya, bagaimana caranya? Kita harus hidup di dalam penyucian. Kalau kita lolos lewat penyucian yang adalah di alam, masih ada satu hal lagi, kita akan ditampi. Ya. Ditampi itu artinya iman
dimurnikan iman. Duka cita pencobaan itu sama dengan penapi. Kalau saudara mungkin kena penyakit, yang mau katakan, Pak, Tuhan ini tidak betul ini, masa saya dibikin sakit terus. Ya. Ada pernah di kampung saya seorang imam yang biasa khotbah di mimbar. Dia sakit, baru dia katakan, kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya tidak mau lagi ikut Tuhan. Wah, berarti Bapak ini menantang Tuhan. Bukan begitu caranya. Kadang-kadang di dalam penyakit itu kemuliaan Tuhan dinyatakan sudah. Ya, Rasul Paulus ada duri di dalam matanya. Sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah mataku ini. Tapi Tuhan katakan tidak. Justru di dalam kelemahan atau di dalam penyakit itu kuasaku disempurnakan. Sehingga Paulus pasrah saja, mau sakit apakah, yang penting bekerja untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil kemana-mana. Ya, kalau kita melihat sejarah perjalanan Paulus, saudara, dipukuli sampai berapa puluh kali, tinggal 1 kali sama dengan pukulan yang diterima oleh Yesus. Dia diseret, dilempari batu di Ikonium itu, di Derbe hampir mati, saudara. Tapi dia tidak pernah mundur. Ya, makin dirajam seperti itu, makin dia berapi-api melayani Tuhan. Dan dia tidak mau menyalahkan orang yang melempari batu, tapi dia katakan, Tuhan ampunilah mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka belum paham bahwa apa yang saya katakan ini, kata Rasul Paulus, itu adalah sesuatu yang membawa keselamatan bagi dirinya. Itu yang dilakukan Paulus. Dia berdoa. Nah, kalau ukuran Tuhan sudah sedang dilaksanakan lewat firman disampaikan, saudara, bagaimana tanggapan kita? Itu pertanyaannya kembali kepada kita. Karena itu, saudara, ya, dikatakan, ingat, memang masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan hidup benar di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, pasti kita mencapai apa yang dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18 ini. Tidak akan hilang harapan kita, ya, dan masa depan itu kita akan capai. Baik dalam sejarah jasmani kita mencapai keberhasilan apa saja ya, keberhasilan yang Tuhan percayakan kita akan capai, apalagi tentang hidup yang kekal lewat kita membangun tubuh rohani kita menjadi bangunan yang sempurna di hadapan Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Karena itu, mari kita selalu waspada dalam hidup kita, dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, saudara. Baik, kita akan angkat satu pujian dan kita mempersiapkan diri untuk ya bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ada ya, dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan suci. Ya, sampai hari ini belum ada yang ditetapkan untuk nanti untuk membawa perjamuan suci. Nanti satu saat kita masih bergumul, saudara, siapa yang dipercaya Tuhan untuk melakukan itu, karena sekali dipercaya tetap melaksanakan tugas itu dengan penuh sukacita. Kau berikan kekuatan dan diberi
tempat harapanku. Percaya janjimu dalam hidupku, tapi kebenaran selalu setia di dalam hati kami semua. Biarlah rohmu memenuhi hidup kami, dengan di dalam memahami firman Allah dan juga rencana Allah yang besar itu hanya dengan kekuatan daripada Tuhan saja yang memampukan bagi kami untuk memiliki Tuhan janji yang besar, untuk mengenal rancangan Tuhan bagi kami. Karena Engkau dalam merancang hidup kami bukan dengan rancangan kebinasaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Dan itulah yang Engkau wujudkan di dalam kasih-Mu. Ya, hadirat-Mu di bumi ini Tuhan lahir dari seorang perempuan. Engkau yang besar Tuhan, Engkau mati dan mati, rela berkorban bagi kami. Karena itu Engkau memberikan Tuhan tubuh dan darah-Mu sebagai korban keselamatan bagi kami, untuk memeteraikan hidup kami. Jadikan kami sebagai umat Allah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kiranya dengan tubuh dan darah-Mu Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami menjadi darah dan daging, hingga di dalam tubuh kami ada kekuatan untuk memiliki hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Adalah kasih karunia yang besar jika Engkau masih mau berfirman bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah roh-Mu mengalir dalam setiap hati kami, baik sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai kaum wanita, kaum bapak, kaum anak-anak, remaja dan kaum muda. Roh-Mu dicurahkan atas kami semua, karena memang itulah roh itu dicurahkan bagi setiap daging, supaya manusia tidak berjalan menurut kehendaknya sendiri, tetapi menurut jalan yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami.
dan kebenaran untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu biarlah kami masing-masing Tuhan mengoreksi diri kami, hati kami, pikiran kami. Mengaku di hadapan Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Biarlah darah pendamaian-Mu mendamaikan hidup kami sehingga layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kami memperoleh berkat dari dalamnya. Bukan kutuk yang Tuhan beri, tapi damai sejahtera yang Tuhan beri bagi kami. Karena kami sudah melakukan dengar firman dan percaya kepada firman Allah. Dan memohon Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus hamba telah berdoa, siap menyambut tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan.